Shalom, apa kabar para pemirsa Pijar TV? Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam acara webinar kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan acara ini kami namakan Bapak Nur Menjawab secara online, ya, karena waktu pandemi seperti ini belum memberikan kita kesempatan untuk kita bisa secara langsung, untuk kita bisa melakukan produksi di studio. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Syafa kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan berikan kepada Bu Syafa untuk memulai pertanyaan dan akan dijawab oleh Pak Bambang Nursena. Silakan Bu Syafa. Apakah tulisan non-Alkitab, misal tulisan Flavius Josephus, juga mencatat kejadian lain kehidupan Yesus selain penyaliban? Misalnya kenaikan Yesus ke surga? Begini. Apa Josephus itu, ya harus diakui ini secara jujur ya. Josephus itu ada beberapa versi. Jadi selama ini itu udah lama sekali ya. Ada tulisan yang menyangkal bahwa bab tentang Yesus dari Josephus itu tidak akurat. Karena lalu dituduhkan itu bapak-bapak gereja yang memalsukan, itu kan. Tapi tahun 1976, itu seorang arkeolog dari Hebrew University, dari Yerusalem, menemukan naskah Arab dari Josephus yang ditulis oleh Abba Mikael Asuryani. Nah, itulah penelitian awal tentang apa istilahnya itu naskah Flavianum ya, Testimonium Flavianum, jadi testimoni Flavianus Josephus. Nah, di dalam naskah yang panjang, naskah Yunani, itu ditulis, pada zaman itu hiduplah seorang bijaksana. Kalau boleh kita menyebut manusia, katanya. Yesus. Dia telah gemar melakukan keajaiban-keajaiban. Itu tulisan teks Yunani. Dia mengumpulkan muridnya, baik dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kemudian atas desakan para pemimpin agama kami, agama Yahudi maksudnya, Yesus itu kemudian dihukum mati dengan cara disalibkan oleh Pontius Pilatus. Yesus itu adalah Kristus, katanya. Kemudian orang-orang yang mencintai dia tetap mencintai dia sekalipun dia sudah dibunuh. Itu disebabkan 3 hari setelah peristiwa itu, Yesus menampakkan kembali di antara para muridnya itu, dan oleh karena itu maka kaum yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Nah, ada beberapa teks yang diragukan oleh para penulis modern. Yang pertama adalah tidak mungkin Josephus orang Yahudi menyebut Yesus adalah Kristus. Karena otomatis dia mengakui kemesiasan Yesus kalau dia mengaku Yesus adalah Kristus. Mana mungkin, kenyataannya Josephus kan tetap Yahudi sampai akhir hidupnya. Gitu loh. Terus yang kedua, tidak mungkin bahwa dia menampakkan diri pada hari ketiga setelah kematian disaksikan oleh beribu-ribu orang. Ini kan suatu pemalsuan oleh orang Kristen yang menggunakan karya Josephus. Itu dulu begitu. Maka kemudian seorang penulis Muslim namanya Muhammad Hashim atau Hashim saya lupa, dia menulis buku tentang menjawab Dr. Verquil. Nah, ketika itu Dr. Verquil itu menulis tentang bukti-bukti penyaliban Yesus itu. Tapi penulis Muslim itu bergerak lebih jauh daripada penulis Barat yang mengkritisi Josephus. Karena itu semua tulisan Josephus diragukan semua. Kalau kita meragukan semua tulisan Josephus, Anda tidak tahu apa-apa tentang sejarah Yahudi kuno.
Karena sejarah Yahudi kuno selain Alkitab ya, itu yang mencatat begitu runut cuma Yosefus. Mana ada sekarang selain Yosefus? Ini bukunya Yosefus ini ditulis dalam beberapa jilid. Ini yang saya punya ini ada berapa jilid ini? Yosefus misalnya ini sejarah kuno bangsa Yahudi. Nih. Itu ditulis dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris ini. Nah, kemudian ini yang dipersoalkan. Tapi ada jawaban. Pertama, Yesus adalah Kristus. Kata Kristus itu bagi orang Yahudi yang berbahasa Ibrani tidak terlalu penting. Karena apa? Bagi orang Yahudi berbahasa Ibrani, Kristus itu berbahasa Yunani, itu Kristus itu semacam gelar saja. Dan itu tampak dari tulisannya Cornelius Tacitus yang mengatakan, orang-orang Kristen yang karena nama Kristus mereka dikenal. Jadi ada hubungan Kristianos dengan Kristus. Kristus semacam nama diri, meskipun bukan itu gelar. Itu pertama. Yang kedua, oke lah, kalau pokok-pokok yang diragukan tentang kebangkitan Yesus tadi ditolak misalnya, naskahnya tetap utuh mengatakan Yesus disalib. Karena di bagian lain dia bicara tentang Yakobus. Dan dia mengatakan Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus. Kenapa ditegaskan yang disebut Kristus? Karena ada banyak yang namanya Yesus waktu itu. Gitu loh. Nah terus setelah tahun 76 ditemukan naskah Arab itulah, mulai orang bergerak mencari itu di perpustakaan-perpustakaan berbahasa Arab di wilayah Syria sana. Lalu ternyata ditemukan lagi Flavius Josephus dalam bahasa Aram. Dan sekarang sudah banyak diakses, itu Anda bisa baca buku saya Answering the Misunderstanding jilid 3, sudah saya bahas di situ. Saya tampilkan naskah Aramnya, dan naskah Aramnya itu berbunyi demikian. Yesus mungkin saja dia adalah Mesias. Kata mungkin saja itu menunjukkan teks aslinya itu kemungkinan. Karena apa? Karena ketika teks itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kata Kristus tidak menjadi beban bagi orang Yahudi. Kalau kata Mesias, meskipun artinya sama, itu menjadi beban bagi orang Yahudi gitu. Sama dengan kalau kita sekarang ngomong Yesus dengan Isa. Kan orang Kristen beban kan kata Isa itu. Padahal dalam sejarahnya Isa dan Yesus itu sama saja. Soal ada perbedaan konsep itu urusan lain lagi. Kalau ada dua konsep berbeda tentang Diponegoro, bukan berarti ada dua Diponegoro beneran. Itu karena konsepnya yang berbeda gitu lah. Terus kemudian pada bagian tentang apa kebangkitan itu tidak ada di dalam teks aslinya bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Tetapi ada catatan-catatan lain tentang apa namanya Yakobus yang jelas itu adalah saudara Kristus, itu tidak diragukan dimanapun juga. Saya kira itu. Demikian para pemirsa Pijar TV, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena, dan harapan kami adalah apa yang sudah dijelaskan saat ini itu juga bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang iman kita tentunya ya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda menyaksikan acara ini, kami mengundang Anda untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Pijar TV, Dialog Teologis Lintas Iman. Adalah sebuah webinar untuk kita bisa lebih mengenal, lebih memperdalam, dan mengerti tentang iman kita. Ada banyak topik menarik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena mengenai keimanan kita. Anda bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengklik link untuk pendaftarannya di bit.ly/dialog lintas iman atau bit.ly/dialog lintas iman. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti webinar ini agar Anda bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih dalam, lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih mengimani apa yang Anda yakini sebagai umat Kristiani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Nursena yang sudah memberikan penjelasan kepada kita, dan kita akan bertemu lagi dalam acara Baba Nur Menjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.